semuanya, apa kabar teman-teman? Ya, pada video ini kami akan menyampaikan materi pelajaran agama Kristen dan kami berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan memiliki semangat untuk mengikuti proses belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar, tolong sertailah dan bimbinglah kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhir pelajaran, agar kami bisa belajar dan dapat menyampaikan materi dengan baik. Dan berkatilah guru yang mengajar dan membimbing kami, agar diberikan kesehatan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekarang kita akan membahas pelajaran agama Kristen kelas 10 di bab 1, yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Ini dapat kita baca di dalam Alkitab 1 Samuel 2 ayat 26 dan 1 Korintus 3 ayat 1-9. Setelah mempelajari bab 1, siswa diharapkan dapat 1. Memahami kedewasaan yang benar pada masa perkembangan menuju kedewasaan. 2. Menjelaskan ciri-ciri perkembangan remaja awal dan akhir. 3. Menjelaskan hal yang menunjukkan ciri-ciri kematangan emosional dirinya. Teman-teman, melalui materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama, kedewasaan yang benar. Kedua, ciri-ciri perkembangan. Ketiga, ciri-ciri kematangan emosional yang benar. Uraian materi yang pertama, kita akan membahas tentang kedewasaan yang benar. Menjadi dewasa berarti seseorang lebih mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya. Bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilaku itu adalah pilihan. Belum tentu ada orang yang dewasa umurnya juga dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilakunya. Setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut, sehingga kita menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup kita. Uraian materi yang kedua, kita akan membahas tentang B. Ciri-ciri perkembangan. Ciri-ciri perkembangan remaja awal. 1. Ketidakstabilan keadaan, perasaan, dan emosi. Pada masa ini, remaja mengalami badai topan dalam kehidupan, perasaan, dan emosinya. 2. Status remaja awal yang membingungkan. Pada masa ini, remaja bingung akan status mereka karena orang tua masih sering menganggap kekanak-kanakan. Tetapi ketika mereka bertingkah kekanak-kanakan, mereka ditegur dengan kata-kata "kamu sudah besar". Ketiga, banyak masalah yang dihadapi oleh remaja. Pada masa ini, banyak remaja yang mengalami banyak masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Ciri-ciri perkembangan remaja akhir. 1. Stabilitas mulai timbul dan meningkat. Remaja akhir mulai menunjukkan kemantapan serta tidak mudah berubah pikiran. Kedua, citra diri dan sikap pandang yang lebih realistis. Remaja akhir mulai menilai dirinya apa adanya, menghargai miliknya sendiri, menghargai keluarganya, dan juga orang lain. 3. Menghadapi masalahnya secara lebih matang. Kemampuan berpikir remaja akhir lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap pandang yang lebih realistis. Keempat, perasaan menjadi lebih tenang. Remaja akhir tidak lagi menampakkan gejala-gejala stres, sehingga muncullah ketenangan dalam diri mereka. Uraian materi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang C. Ciri-ciri kematangan emosional yang benar. Yang pertama, berani bertanggung jawab. Orang Kristen hendaknya berani berkata, "Saya bertanggung jawab atas kesalahan yang saya perbuat." Yang kedua, berani berkata jujur. Seseorang yang sudah matang secara emosional harus berani berkata jujur. Yang ketiga, hidup yang terarah kepada orang lain. Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang hidupnya terarah kepada orang lain, dan bukan hanya kepada dirinya sendiri. Dan yang keempat, hidup berhikmat. Berhikmat tidak sama dengan pandai. Ada banyak orang yang pandai, namun ternyata tidak berhikmat. Hikmat tidak diajarkan di sekolah. Alkitab mengatakan bahwa hikmat hanya diperoleh lewat hidup takut akan Tuhan. Teman-teman, kita akan belajar dari kisah Tonya Harding. Tonya Harding lahir pada tahun 1970.
Beliau adalah seorang pemain sepatu skating yang terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, Tonya Harding terlibat dalam pelanggaran hukum ketika mantan suaminya berkomplot dengan Shawn Eckhardt dan Sean Stan dengan menyerang saingannya dalam olahraga sepatu skating yang bernama Nancy Kerrigan. Dalam sebuah persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di Amerika Serikat, Nancy Kerrigan dipukul di bagian pahanya dengan sebuah tongkat polisi lipat. Untungnya, Nancy Kerrigan kakinya tidak patah dan hanya luka-luka. Dan hal tersebut membuat Nancy Kerrigan mengundurkan diri dalam kejuaraan nasional, sehingga Tonya Harding yang memenangkan kejuaraan tersebut. Peristiwa itu akhirnya terbongkar oleh polisi. Polisi dan hakim membuktikan bahwa Tonya Harding mengetahui rencana penyerangan terhadap Nancy Kerrigan. Akhirnya, Tonya Harding mengaku bersalah dan mendapatkan hukuman 3 tahun penjara dan denda $160.000, sehingga gelar juaranya dicabut dan dilarang ikut serta di semua kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi sepatu es nasional di Amerika Serikat, baik sebagai pemain ataupun pelatih. Pesan yang dapat kita petik dari kisah Tonya Harding tersebut adalah kita dapat belajar bahwa orang-orang yang tubuhnya sudah dewasa tetapi pemikirannya masih kanak-kanak, mereka tidak mampu berpikir lebih jauh tentang dampak dari suatu tindakannya. Mari kita belajar dari tokoh Alkitab. Contoh pertama, ini kita dapat baca dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan, "Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia." Hal ini menunjukkan bahwa Samuel semakin bertumbuh dewasa, semakin berhikmat, dia mampu beradaptasi dengan masyarakat dan tetap dicintai oleh Tuhan. Contoh kedua, ini dapat kita baca dalam kitab Lukas 2 ayat 52. Begini bunyi firman Tuhan, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Sebagai anak-anak Tuhan, pertumbuhan seperti inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Semakin bertumbuh, semakin besar, dan semakin berhikmat. Contoh ketiga, ini dapat kita baca dalam kitab Amsal 2 ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat. Hikmat Tuhan kita terima jika kita hidup dekat dengan Tuhan, yaitu kita hidup senantiasa bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memilih dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, teman-teman, kita sudah belajar tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Melalui pembelajaran hari ini, kita mengetahui bahwa sebagai remaja Kristen, masa remaja adalah masa yang menyenangkan, sekaligus menyulitkan, karena ini adalah masa transisi. Seiring dengan perkembangan menuju kedewasaan itu, kamu juga akan mengalami perkembangan emosi dan menemukan jati diri. Janganlah memiliki sifat kekanak-kanakan, egoisme, dan emosi. Ini bisa menyebabkan kita salah mengambil keputusan-keputusan yang keliru dan bahkan merugikan diri kita.
kita bisa mengembangkan sikap dan mental untuk menuju kedewasaan adalah dengan cara kita bisa hidup selalu dekat dengan Tuhan, seperti berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan setiap perintahnya. Baiklah teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai, dan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, sehingga kami dapat belajar dan memahami. Berkatilah setiap ilmu yang kami dapatkan, agar berguna bagi diri kami dan bagi orang banyak. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jangan lupa dengan protokoler kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, teman-teman, materi kita sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan tetap semangat, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.